Halo, Sobat dan Sohib Kalibrasi Komik. Hari ini saya sedang bersama seorang pendatang baru yang baru saja memenangkan award Apik ya namanya awardnya. Iya, Apik. Apik yang diadakan oleh Aliansi Asosiasi. ya, Oh, Aliansi ya. Aliansi Pekerja Komik ya. Komik ya. Iya. Yang diadakan ini masih satu organisasi nggak sama Comic Paradise Apik ini? Kayaknya kalau Comic Paradise kan itu eventnya ya. Kalau Apik nih lebih ke apa semacam perserikatan atau apa? Jadi award yang diberikan untuk komik khusus dalam beberapa kategori ya. Iya. Apa aja tuh kategorinya, Mas? Sorry, sebelumnya kita perkenalkan dulu. Ini adalah Mas Fayat. Iya. Nama lengkapnya Mas Fayat siapa? Fayat Ulwani. Tapi di kemarin aku daftarnya, submitnya itu pakai nama nicknameku. Ason namanya. Ason, Fayat. Di sosmed juga itu. Di sosmed juga itu. Ason ya. Ason untuk sosmed di Instagram. Di Instagram, di Twitter, di Facebook masih nama asli sih. Ya. Mas Fayat ini memenangkan dalam kategori pendatang baru terbaik. Terapik. Oh iya, dia makanya kata apik ya. Karena nama aliansinya kan Apik. Kok bisa sampai ke sana itu ada prosesnya gimana, Mas? Komiknya didaftarkan atau dari Apiknya sendiri yang searching komik-komiknya yang masuk? Oh, kalau proses si penghargaan ini ya daftar sih. Mungkin aku ngerasanya karena bisa jadi ini kan gelombang pertama, acara pertama lah gitu ya. Jadinya supaya supaya terkumpul dulu gitu, sehingga akhirnya berjalan. Jadi sistemnya daftar. Tapi dengar-dengar juga ada beberapa teman-teman komikus yang lain yang memang sifatnya cenderung undangan gitu. Diundang ya. Kayak semalam itu ketika aku datang, aku maaf ya kalau ada salah gitu. Tapi semalam ketika aku datang ke penghargaannya, itu ada teman-teman yang kayaknya rada kaget ketika ngelihat karyanya jadi nominasi gitu. Berarti kan maksudnya ada beberapa yang diundang oleh pihak Apiknya gitu. Berarti ada searching juga gitu ada ya. Juga. Ada yang dicari juga. Ya setidaknya mungkin mereka punya database atau semacamnya lah. Nominasinya sendiri tahu nggak berapa orang ketika untuk disebutkan dulu nggak dari awal? Iya, ini nominasinya dulu. Pendatang barunya ada berapa gitu? Iya. Enggak semua peserta submisi ya, tapi yang terpilih menjadi nominasi gitu. Iya. Setiap kategori itu ada 3 nominasi. Ada 3 nominasi. Ya. Saingannya waktu itu siapa, Mas? Saingannya, aduh aku tuh susah kalau ngafal nama ya. Tapi karyanya itu ada My School is Like an Island, itu judul komiknya. Dan satu lagi, Panglipuran. Kalau komiknya Mas Fayat sendiri? Komik saya judulnya Post Factum. Nah ini kan Post Factum itu apa, Mas? Post Factum itu secara harfiah, ini kedengarannya fafifu sih, tapi secara harfiah Post Factum itu artinya after the fact, selepas fakta gitu. Selepas fakta. Jadi itu tuh kayak ada yang mendefinisikan semacam pola berlogika yang muncul sehabis fakta terjadi gitu. Misalnya kayak Misalnya bahasa gaulnya mungkin aku tahu deh. Apa? Cocokologi. Bisa jadi ya. Lebih mirip gitu ya. Cocokologi. Walaupun kadang ketika dipikirkan bukan sekedar cocokologi tapi ada landasan pemikiran seperti itu gitu. Iya, sebetulnya punya alasan. Tapi punya alasan. Itu kenapa dibilang itu adalah salah satu cara berpikir yang logis gitu ya. Tapi tidak serta-merta selalu bisa digunakan dalam mikir-mikir yang saintifik gitu. Nah, ceritanya sendiri berarti apa itu? Post Factum. Sinopsisnya lah. Sinopsisnya itu seorang bapak yang harus menanggung keluarganya. Bapaknya sudah tua, pun dengan istrinya gitu ya.
dan mereka punya cucu. Dia bapak ini sebagai tulang punggung. Kakek ya dia. Oh iya kakek ya, sorry. Kakek. Maksudnya seorang bapak-bapak gitu. Kakek-kakek berarti. Si kakek ini harus menanggung semua itu sambil ternyata dia menderita sakit yang lumayan kronis lah. Sampai suatu ketika dia didiagnosa umurnya tidak lama lagi oleh dokter, tapi karena biaya dan lain sebagainya dia tidak bisa menjalani pengobatan yang disarankan dan semestinya gitu. Sebetulnya aku belum ya, karena pendatang baru ya, jadi aku sedang belajar gitu ya buat menulis yang lebih baik tentunya. Tapi dari karya-karyaku yang sejauh ini sudah dibuat, itu temanya itu mesti grounded dan realis gitu. Enggak yang gaya gambarnya juga loh teman-teman. Buat yang nonton nanti coba dicek kalau mau lihat karyanya di mana ya? Bisa visit Instagram saya aja. Ason itu. ASON. Terus ada link traktir. Baru di situ sih. Dan gaya gambarnya kalau teman-teman lihat itu realis. Ya, gaya gambarnya bisa disebut realis lah. Semi realis. Karena masih ada pengaruh mangganya. Iya, kalau boleh disebut tokoh yang mempengaruhi yang mempengaruhi karya Anda. Kalau secara visual kayaknya udah pada ketebak. Langsung ketebak sih. Inoue ya. Tentu saja. Tapi kalau dari teman-teman yang nggak tahu, Takehiko Inoue itu yang bikin Slam Dunk, Vagabond, Real juga. Ya dan secara tematik juga karya-karya komik-komik yang dia tulis kan enggak yang fantasi, yang action gimana gitu, tapi kayak ya udah realis aja gitu. Nah aku suka cerita-cerita kayak gitu. Dan effort untuk ngerjain setiap halaman gambar yang dikerjain Mas Fayat nih luar biasa sih. Saya mikir, aduh, dia orang nggak capek apa bikin komik. Ada yang bilang ini kayak, aduh sia-sia banget orang gitu kan. Baca cepet-cepet, digambar, nggak usah lama-lama lah gitu. Ya namanya enjoy gimana. Terus ketika menang ini Mas, perasaannya gimana? Sejujurnya ya paling dikira ini klise sih, tapi jujurnya aku nggak berekspektasi menang karena sudah sangat senang sebelum pengumuman. Dan kayak dengan adanya penghargaan riak-riak lagi di Jogja gitu, tempat saya tinggal sekarang, terus dan kelihatan orang-orangnya yang begitu mencintai kesenian itu kayak wah, ini gitu di hati itu kayak ada geter juga gitu, seneng gitu. Menyala bangku sampai melepuh. Hadiahnya apa Mas? Hadiahnya trofi sama piagam. Piagam tuh buat semua nominasi juga dapat trofi gitu. Nominal? Enggak sih. Oh enggak ya. Enggak. Tapi itu udah luar biasa banget karena ada penghargaan ini sendiri, udah ada pride. Betul. Untuk para penggiat komik. Ya aku 2017 lah ya kurang lebih itu datang ke Jogja tanpa ada pengetahuan apa-apa gitu. Maksudnya suatu hari ada event yang aku lihat di Facebook nggak sengaja, di Jogja ya, jauh juga, tapi tak paksain karena keren-keren gitu. Keren-keren nih masih kayak di permukaan aja gitu. Ini orang gambar komik di Indonesia keren gitu. Tapi nggak tahu siapa gitu. Terus datanglah ke sini kan, ke JNM waktu itu. Acaranya itu namanya Festival Komik Nasional. Ternyata dari situ mulai ngelihat gitu. Oh ini siapa, mulai tahu. Terus terbukalah pengetahuanku dan kecintaanku sama, tergairah kembali. Dari situ. Dan kemarin itu di acara ini gitu ya, di rangkaian acara ini aku bisa ketemu dengan orang-orang yang dulu aku pikir itu tuh jadi pembuka pengetahuanku gitu. Jadi itu kayak menyenangkan sekali. Kedepannya karena kayaknya nih komik-komiknya Mas Fayat masih beredarnya bisa dilihat, dibaca di media sosial. Iya. Ada kedepannya ada
ekspansi nggak gitu? Oh, tentu sangat sedang ini ya apa memasak gitu ya. Yang pengennya sih karena lagi seneng komik-komik apa bikin komik-komik pendek gitu dan kedepannya pengennya dikompilasiin. Ya dibikin kompilasi atau bikin komik-komik kecil aja gitu. Ini kita ketemu yang kedua kali ya Mas Bayu? Kedua kali. Iya, yang pertama kita ketemu di Jakarta ya. Event apa itu waktu itu? Itu ICC nggak salah? ICC, ICC ya. Nah, ini ketemu kedua kali dan senang banget ketika orang yang kita kenal bisa memenangkan penghargaan yang prestis. Alhamdulillah, terima kasih. Ya, aku juga terima kasih sama teman-teman yang sama ini apa ya support gitu ya, secara langsung ataupun enggak. Dan terutama beberapa temen yang dia tuh kayak ini kayak ya, gimana? Veteran gitu, wibu-wibu veteran gitu. Veteran. Dulu aktif banget di KMI, grup di Facebook itu. KMI. Komunitas mahasiswa itu. Terus kayak siapa nih contohnya? Oh, mungkin aku lupa nickname-nya, tapi terkenalnya tuh niche banget gitu. Enggak yang Tom Capung. Enggak, bukan. Adalah sahabat saya gitu yang kayaknya dia tuh ketemu sesuatu gitu sehingga dari yang tadinya komikus dan ilustrasi dan Jepang dan bla 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 tiba-tiba switch gitu jadi lain lagi, jadi nyeni banget gitu. Nah, dialah yang ngebantu saya buat bikin karya yang ini dalam hal nulis ya. Aku bolak-balik konsultasi sama dia. Alhamdulillah ya jadi juga karyanya gitu. Kalau Mas nih ketika mengerjakan komik dengan cerita yang istilahnya punya kedalaman cerita yang lebih ke kritik sosial bukan sih? Kayak Post Factum nih. Nah ini sebetulnya aku nggak pernah memaksudkan karyaku untuk katakanlah berbicara sesuatu yang besar ya. Karena aku belum bisa memastikan aku kapabilitasnya di sana atau bukan gitu. Karena kan kayak sekarang tuh satu isu ini pasti akan merembet ke banyak gitu. Udah ya era post-truth lah ya. Semua orang udah punya koneksi kemana-mana gitu. Pun dengan persoalannya gitu. Nah, aku nggak pengen yang beneran vokal dengan isu ini gitu. Nggak, sejauh ini sih nggak. Cuma lebih meng-capture ya. Nah, aku tuh lebih ke ya sesuatu yang dekat gitu, yang sama aku, yang terasa sama aku gitu. Ya udah, aku tuangin aja gitu. Makanya ada mungkin 50-50, ada orang yang bilang nih komik dari yang share-sharean gitu ya, atau feedback di sosmed. Banyak juga yang bilang kayak ini komik ngomong apa sih gitu. Kok nggak relate gitu. Maksudnya terlalu lokal dan lain sebagainya. Aku bolak-balik baca kok nggak nyambung ya gitu. Ada yang berkomen seperti itu. Banyak yang kayak gitu. Tapi aku nggak terlalu musingin sih karena toh ini juga udah aku buat sebagaimana yang aku pengen gitu. Dalam arti kayak dekat, jujur dan aku rasakan gitu sehingga pertanggungjawabannya adalah ini karya lahir dari aku yang mengalami gitu. Adapun ketika orang bilang, oh ini ngomongin tentang isu sosial ini, ya itu mungkin perspektif mereka gitu. Itu tangkapan mereka ya. Aku turut senang juga kalau ternyata komik yang aku bikin juga punya punya menyediakan ruang untuk berbicara yang bagi mereka itu mungkin penting gitu. Tapi ketika membuat itu sendiri dari dengar sinopsisnya nih tadi aku cerita, itu kesannya kan pengen mengcapture keadaan seorang keluarga yang punya keterbatasan tapi masih berjuang untuk para anggota keluarganya. Itu. Nah itu efektif gak diceritakan dalam sebuah komik? Menurutku karena gini ya persoalan medianya ya, kita bicara medianya ya. Persoalan media tuh kupikir udah bagiku pribadi ya, udah bukan soal sih di zaman sekarang. Kita bisa ngakalin apa aja gitu. Contohnya kita dulu
atau nggak gini, misalnya dengan kita melukis gitu ya, kita tuh bisa berbicara banyak hal gitu dengan medium visual visual gitu ya. Tapi barangkali gitu ya, dengan banyaknya cabang untuk menerka-nerka gitu ya, ada sisi misterinya dari lukisan itu. Barangkali akan selalu ada taraf-taraf yang tidak terjamah gitu. Yang namanya berbahasa ya, pasti ada nilai-nilai yang hanya akan bisa dituangkan lewat media yang lain. Nah, kebedaan media ini itu sudah bisa saling mengisi satu sama lain zaman sekarang. Iya, setuju. Kita mau bikin komik apa aja, udah bisa lah gitu. Maksudnya kalau memang intensinya adalah menyampaikan pesan gitu. Apa misalnya kendala, contoh kecilnya misalnya pengen bikin lanskap gitu untuk menceritakan kota kebisingan segala macem. Oh, kita terkendala nggak bisa gambar background gitu. Ada bisa pakai fotografi. Terus kita ambil sendiri, kita edit gitu. Itu sah aja gitu kan. Di era yang Copy-pasting ya. Iya, di era yang kontemporer lah gitu ya. Betul. Cuman ya itu tadi temanya sejauh ini nggak pernah aku spesifikin untuk pengen ngebahas dan vokal tentang isu ini gitu. Karena aku juga tolol ya sebenarnya. Jadi tidak ingin mengambil ini sebagai spesialis gitu ya. Iya. Nanti kedepannya lebih variatif kan. Iya. Jadi singkatin gitu ya. Karyanya akan berkembang seiring aku berkembang gitu. Iya. Dan itu paling jujur sebenarnya dalam membuat sebuah karya. Mudah-mudahan ya. Oke, terima kasih Mas Fayat. Terima kasih dengan kembali. wawancara singkatnya. Selamat sekali lagi untuk sudah menjadi pendatang baru. Terima kasih udah diundang ke podcastnya di Kalibrasi Komik ya. Mau pesan seperti biasa bintang tamu kami selalu menutup dengan ini mau dipikir dulu. Orangnya ada satu yang nggak datang ya, Mas Widi. Iya, sayang sekali ya. Kita pengen ketemu. Apa sih intinya? Jangan jadi komikus. Jangan jadi komikus kalau masih hobi berbohong. Oh, Itu aja. Gitu aja teman-teman. Bye.